Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendidikan di negara Singapura. Hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama ada sistem pendidikan secara umum, yang kedua ada kurikulum pembelajaran, yang ketiga ada sistem evaluasi, yang keempat ada kualifikasi guru, dan yang kelima atau yang terakhir adalah pendidikan matematika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem pendidikan secara umum. Singapura adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang telah membuat langkah besar sejak didirikannya sebagai negara republik pada tahun 1965. Tujuan pendidikan di Singapura adalah untuk membantu setiap anak menyadari potensinya dan menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi negara dan masyarakat. Singapura memiliki lembaga pendidikan milik negara yaitu Thinking School Learning Nation yang dibentuk pada tahun 1997. Lembaga pendidikan ini mengubah sistem pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kurikulum baru disusun dengan menghargai perbedaan kemampuan, bakat, dan minat siswa, serta memberikan siswa kebebasan untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi masing-masing. Kemudian perkembangan sistem pendidikan di Singapura telah melalui beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama ada fase perjuangan, yaitu pada tahun 1959 sampai 1978. Selama tahun pertama setelah kemerdekaan, pemerintah memfokuskan upaya perluasan pendidikan dasar. Sistem pendidikan nasional terpusat diciptakan menggantikan sekolah-sekolah khusus yang sebelumnya hanya melayani kelompok etnis tertentu. Sistem nasional ini adalah bilingual, mengajarkan siswa bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dan juga mengajarkan bahasa ibu mereka, Cina, Melayu, atau Tamil. Perluasan pendidikan dasar dilakukan dengan menyediakan tenaga kerja yang melek huruf dan terampil untuk memenuhi kebutuhan pergeseran ekonomi dari perdagangan impor ke perdagangan ekspor. Kemudian ada fase efisiensi yang terjadi pada tahun 1979 sampai 1996. Meningkatnya persaingan dari negara-negara Asia lainnya memaksa Singapura untuk bergerak lebih cepat dari rantai ekonomi dunia. Model baru pendidikan diterapkan di antara menyediakan berbagai jalur bagi siswa untuk menempuh pendidikannya, mengurangi angka putus sekolah, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi global. Sistem pendidikan yang baru dapat memperoleh hasil yang pertama mengurangi tingkat putus sekolah dan yang kedua meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian ada fase kemampuan dasar yang terjadi pada 1979 sampai 1996. Dengan munculnya pengetahuan berbasis ekonomi, Singapura telah berubah ekonominya berdasarkan keterampilan menjadi kreativitas. Singapura mengembangkan filsafat pendidikan yang baru yaitu Thinking Schools Learning Nation yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan kepada siswa tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan kritis untuk belajar sepanjang hayat. Untuk mencapai tujuan ini, Singapura meningkatkan fleksibilitas dan variasi dalam sistem sekolahnya. Kurikulum dikurangi untuk membuat ruang bagi kegiatan berbasis pertemuan. Waktu khusus disediakan bagi guru untuk berkolaborasi pada perencanaan pelajaran dan kegiatan belajar aktif bagi siswa. Selanjutnya, fasilitas yang signifikan dalam teknologi dan komunikasi disediakan bagi siswa. Kemudian ada fase efisiensi. Momentum yang dihasilkan dari visi TSLN menyebabkan pengembangan kerangka untuk kompetensi dan capaian pembelajaran siswa di abad 21. Kerangka ini menggambarkan kompetensi inti dan nilai-nilai yang harus dimiliki siswa Singapura untuk berkembang di abad 21. Kerangka tersebut dipandu dengan pengembangan silabus dan bahan ajar. Setiap sekolah di Singapura menawarkan berbagai pengalaman belajar untuk mengembangkan siswa secara holistik. Melalui kegiatan kokurikuler dan pendidikan di luar sekolah, siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka dalam musik, seni, dan olahraga, serta mengasah kemampuan kepemimpinan mereka dan kompetensi sosial serta emosional. Di samping itu juga ada gambar kerangka kompetensi dan capaian pembelajaran siswa di abad ke-21. Kemudian, pembahasannya kedua yaitu kurikulum pembelajaran. Anak-anak di Singapura masuk ke dunia pendidikan formal mulai dari tingkat TK dan lanjut ke SD selama 6 tahun. Setelah itu mereka masuk ke SMP sampai SMA selama 5 tahun.
Setelah melalui tingkat SMP dan SMA, mereka melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu persiapan menuju kuliah selama 3 tahun baru masuk universitas. Akan tetapi, lama seorang menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang pendidikan berbeda-beda, karena setiap anak dimasukkan ke kelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kurikulum di Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak di Singapura menyediakan pendidikan prasekolah hingga 3 tahun untuk anak-anak usia 3-6 tahun. 3 tahun tersebut bisa disebut nursery kindergarten 1 dan kindergarten 2. Taman kanak-kanak menyediakan lingkungan bagi anak-anak yang membuat mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal di sekolah dasar. Kegiatan di TK meliputi belajar bahasa, tertulis dan lisan dan angka, pengembangan keterampilan pribadi dan sosial, permainan musik, serta permainan outdoor. Anak-anak belajar 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu mereka. Banyak TK swasta atau yang berbasis gereja tidak mengajarkan bahasa Melayu ataupun bahasa Tamil, sehingga murid non-Tionghoa mungkin juga akan belajar bahasa Mandarin di taman kanak-kanak tersebut. Kemudian kurikulum di sekolah dasar. Pendidikan dasar biasanya dimulai pada usia 7 tahun, terdiri atas tahap dasar 4 tahun dan tahap orientasi 2 tahun. Pendidikan dasar wajib menurut Undang-Undang Wajib Belajar sejak tahun 2003. Pengecualian dibuat untuk siswa yang mengikuti homeschooling, anggota lembaga keagamaan penuh waktu, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat menghadiri sekolah formal. Namun, orang tua harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sebelum pengecualian ini diberikan. Tahap dasar adalah tahap pertama dari SD yang berlangsung selama 4 tahun dari dasar 1 sampai dasar 4. Siswa akan mempelajari dasar bahasa Inggris, bahasa ibu, matematika, dan ilmu pengetahuan. Mata pelajaran lainnya termasuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan formal, pendidikan moral, seni dan kerajinan, seni musik, pendidikan kesehatan ilmu sosial, dan pendidikan jasmani yang diajarkan di seluruh dasar 1 sampai 6. Pelajaran sains diajarkan dari dasar 3 dan seterusnya. Setelah 6 tahun pendidikan dasar, siswa harus mengikuti Primary School Leaving Examination. Setelah itu, siswa akan memilih sekolah menengah sesuai dengan hasil PSLE prestasi dan minat mereka. Selanjutnya ada kurikulum di sekolah menengah. Berdasarkan hasil PSLE, siswa akan ditempatkan di jalur pendidikan menengah yang berbeda, yaitu khusus, ekspres, normal akademik, atau normal teknik. Khusus dan ekspres adalah program untuk 4 tahun menjelang ujian Singapore Cambridge General Certificate of Education Level O. Normal adalah program 4 tahun yang mengarah ke ujian tingkat normal dengan diikuti oleh GCE Level N. Mata pelajaran yang dipelajari di sekolah menengah adalah bahasa Inggris, bahasa ibu, matematika, sains, dan humaniora. Beberapa mata pelajaran baru seperti komputer dan studi teater serta drama sudah mulai diperkenalkan. Siswa dilarang mendaftar ke sekolah internasional tanpa izin dari Departemen Pendidikan. Setelah menyelesaikan 4 atau 5 tahun pendidikan sekolah menengah, siswa akan berpartisipasi dalam ujian yang akan menentukan pra-universitas atau institusi pasca sekolah menengah yang dituju. Sekolah menengah tidak wajib, tetapi hampir seluruh siswa Singapura mengikutinya. Sekitar 60% siswa mendaftar di Express Course atau kelas Express, 25% di Normal Academic Course atau kelas normal akademik, dan 15% di Normal Technical Course atau kelas normal teknik. Siswa dari suatu course dapat mengambil subjek yang mereka butuhkan dari course lain. Kokurikuler merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kurikulum sekolah menengah. Kelas ekspres merupakan tempat untuk siswa pintar. Bagi anak-anak kelas ekspres, mereka bisa menyelesaikan sekolah menengah selama 4 tahun jika mereka lulus O di level tes Singapura. Kemudian ada kelas normal akademik. Sebelum mereka masuk ke kelas 5 pada tahun keempat, harus mengerjakan ujian nasional N level tersebut agar bisa naik kelas. Setelah melewati kelas 5, ada ujian nasional lagi namanya O level test. Kelas normal teknik bisa disamakan dengan SMK. Jadi setelah mereka lulus sekolah menengah, mereka bisa melanjutkan ke Institute of Technical Education selama 2 tahun.
sekolah lanjutan untuk mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, politeknik untuk mendapatkan gelar diploma atau langsung kerja. Kemudian ada kurikulum di pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, siswa dapat memilih melanjutkan pendidikan di junior college, politeknik, dan Institute of Technical Education. Di junior college, siswa diajarkan pengetahuan yang lebih mendalam untuk persiapan ke universitas. Terdapat 18 junior college dan centralized institute dengan National Junior College sebagai yang tertua. Politeknik di Singapura didirikan pada tahun 1954. Ngaan politik mempunyai sejarah awal pada tahun 1963. Dua politeknik lainnya, Temasek Politeknik dan Nanyang Politeknik, didirikan pada tahun 1990-an. Yang terbaru, Republik di Singapura menyediakan pendidikan diploma selama 3 tahun. Institute of Technical Education menerima siswa berdasarkan hasil ujian, kemudian diberikan pendidikan selama 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat nasional ITE. Di ITE, siswa diajarkan keterampilan dan aplikasinya untuk persiapan menuju dunia kerja. Beberapa lulusan Institute of Technical Education melanjutkan pendidikannya di politeknik dan universitas. Lulusan Institute of Technical Education terkadang dipandang kurang mampu dan mungkin kurang sukses dibandingkan lulusan junior college. Singapura memiliki 6 universitas negeri, yaitu National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Management University, Singapore University of Technology and Design, Singapore Institute of Technology, dan SIM University. Singapura juga memiliki program pendidikan berbakat yang didirikan oleh Departemen Pendidikan 1984 untuk memenuhi bakat intelektual siswa. Program ini bertujuan untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki bakat potensial dan memberikan mereka penekanan khusus ada tingkat berpikir tinggi dan pemikiran kreatif. Sudah ada 9 sekolah dasar yang menawarkan program pendidikan berbakat. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan wajib siswa Singapura di tingkat dasar menengah, di mana semua siswa harus berpartisipasi setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang tersedia berupa seni pertunjukan, kelompok tertentu, dan kelompok olahraga dan permainan. Jumlah kegiatan berbeda di setiap sekolah. Siswa dapat memilih untuk mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler. Partisipasi dalam ekstrakurikuler dinilai bersama-sama dengan prestasi non-akademik lainnya di sekolah pendidikan sekolah menengah dalam sistem penilaian yang dikenal LIPS. Kemudian kita akan membahas mengenai sistem evaluasi. Sekolah menilai siswa formal dan informal. Sejak kelas 3 sekolah dasar, sekolah mengadakan 2 kali penilaian sumatif setiap tahun, biasanya di tiap akhir semester. Untuk penilaian formatif, guru menggunakan berbagai variasi seperti presentasi, tes tertulis, dan portofolio. Penilaian formatif bertujuan untuk memonitor perkembangan siswa, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa, menyediakan umpan balik yang bermanfaat, serta memperbaiki proses belajar mengajar. Sekolah bekerjasama dengan orang tua untuk memantau hasil belajar siswa. Orang tua diberi laporan secara berkala melalui laporan hasil belajar, telepon, kunjungan guru ke rumah, dan pertemuan orang tua di sekolah. PSLE adalah nama ujian nasional untuk sekolah dasar, sedangkan GCE Level O adalah nama ujian nasional untuk sekolah menengah. Ujian nasional di Singapura tidak menentukan kelulusan seseorang, karena menurut pemerintah Singapura, setiap orang punya kesempatan sama untuk melanjutkan pendidikan. Dalam O-Level Test, ada 7 pelajaran yang harus diikuti, yaitu 5 mata pelajaran pokok adalah English, Mother Tongue, Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan 2 pelajaran yaitu Food and Nutrition, IT, dan Design and Technology. Setelah pre-universitas, siswa harus melewati ujian nasional yang namanya A-Level Test atau Advanced Level Test. Tes yang diberikan tentu saja lebih susah karena siswa akan masuk ke universitas. Soal-soal yang ada di dalam setiap tes dibuat oleh Universitas Cambridge. Jadi ijazah yang mereka dapatkan bertaraf internasional yang bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah di mana saja. Selanjutnya kita membahas kualifikasi guru. Guru di Singapura dianggap sebagai pilar utama sistem pendidikan dan didorong untuk menjadi profesional terbaik. Setelah menyelesaikan pelatihan di National Institute of Education di bawah Nanyang Technological University, mereka diharapkan terus mengembangkan diri melalui berbagai kesempatan pelatihan dan penelitian.
struktur guru dibagi menjadi sekolah dasar dan sekolah menengah, tetapi tugasnya sama, yaitu sebagai guru kelas. Kemudian ada rekrutmen dan pelatihan. Calon guru berasal dari sepertiga lulusan terbaik universitas, serta wajib mengikuti pelatihan 1 tahun di NII sebelum mengajar. Guru diberikan kesempatan untuk penelitian, pengembangan ilmu, dan studi lanjut. Kemudian ada evaluasi dan pengembangan. Guru harus tetap produktif, kreatif, dan berkembang. Setiap sekolah memiliki penilaian guru teachers assessment. Jika seorang guru dianggap tidak kompeten dan diberhentikan, mereka tidak bisa lagi menjadi guru di Singapura. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan profesional. Setiap guru mendapatkan status dan pelatihan wajib per tahun. Kemudian kepala sekolah merancang dan mengusulkan materi pelatihan sesuai kebutuhan guru. Jika seorang guru masih lemah dalam suatu materi, mereka akan mengikuti pelatihan ulang. Guru juga dapat memberikan masukan mengenai materi yang ingin dipelajari lebih dalam. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pendidikan matematika. Kurikulum matematika dibagi menjadi 3 bagian utama berdasarkan tingkat kelas, yaitu bilangan dan aljabar, geometri dan pengukuran, serta statistik dan probabilitas. Yang pertama adalah bilangan aljabar, yang diterapkan di SD kelas 1-6, mempelajari bilangan cacah, pecahan, bilangan desimal, serta 4 operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, termasuk juga faktor dan kelipatan, persentase, perbandingan, kecepatan, dan ekspresi aljabar satu variabel. Kemudian ada bilangan aljabar yang diterapkan di SMP kelas 7-8, mempelajari bilangan negatif, bulat, rasional, dan real, menyelami konsep bilangan prima, FPB, KPK, perbandingan skala, serta ekspresi aljabar linear dan kuadrat, juga mencakup sistem persamaan linear, pertidaksamaan linear, serta fungsi dan grafiknya. Kemudian ada geometri dan pengukuran, mempelajari pengukuran panjang massa, volume, waktu, dan sudut. Diajarkan juga luas dan keliling, berbagai bentuk geometri sederhana, volume kubus dan balok, simetri garis, serta konsep pengubinan yang diterapkan di jenjang sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian geometri dan pengukuran di SMP fokus pada sifat dan konstruksi bangun geometri, sudut pada garis, sejajar dan segi banyak, kekongruenan sebangunan, luas dan volume bangunan, serta teorema Pythagoras. Kemudian ada statistik dan probabilitas. Di jenjang SD mempelajari berbagai bentuk penyajian data, grafik gambar, diagram batang, tabel, diagram garis, diagram lingkaran, serta konsep rata-rata. Kemudian untuk jenjang SMP mempelajari pengumpulan, penyajian, dan analisis data statistik, serta konsep peluang. Kurikulum ini dirancang untuk membangun pemahaman bertahap dari konsep dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks. Sekian pembahasan kita mengenai sistem pembelajaran di negara Singapura. Sampai jumpa di video selanjutnya.